Natal, pohon Natal. Pohon Natal yang indah, pernak-perniknya. Sangat indah, saudara, dilihat oleh mata jasmani. Jadi dua arah mata jasmani. Ya, sesuai dengan status pangeran ilahi. Tadi, pangeran ilahi, Alfa dan Omega, kodein di bumi, saudara. Nah, di alam jasmani, pohon Natal itu sangat indah dengan pernak-perniknya dan mempelai dari remaja lama sekali sudah selalu ada pohon Natal. Bapak Ibu, kita merayakannya. Tapi ketika kebenaran itu dibukakan, saudara, betapa mengerikannya, saudara. Mengapa saya katakan betapa mengerikannya, saudara? Karena pohon Natal itu adalah penyembahan pada berhala. Kalau dulu saya hanya mendengar di YouTube, di Google, dan saya belum terbuka, mata roh jiwa saya pada waktu itu masih tertutup dan tertawan oleh dunia, saudara. Walaupun saya sudah mendengar berita itu, walaupun saya sudah tahu, tapi saya tetap memasang pohon Natal itu. Karena apa? Begitu indah. Terpukau mata jasmani kita itu, terpukau, saudara, dengan pohon Natal, dengan pernak-perniknya yang begitu indah, saudara. Tapi di balik itu, saudara, sangat mencekam. Saudara lihat itu foto di pangeran ilahi yang ada di balik tirai itu. Penglihatan di balik tirai itu, coba saudara fokus di pohon Natal itu, saudara. Itu seperti gambar yang terlihat itu, Bapak Ibu, di balik tirai itu. Setelah saya mesbah doa, pujian penyembahan, worship di hadapan Tuhan, di jam 1 subuh, saudara. Jam 1 subuh lewat, mau setengah 2. Saya worship, saudara, menyembah Tuhan dan berdoa. Dan saya meminta kesehatan saya dipulihkan, saudara. Saya meminta kuasa mujizat Tuhan dan itu terjadi, ya, dan amin. Makanya saya bisa duduk, saya bisa live pada saat ini digerakkan oleh roh. Saya bisa live, saudara, dan duduk. Kesehatan saya dipulihkan, saudara. Luar biasa. Padahal sungguh pun saya duduk makan itu sakit, saudara. Mau berteriak saya. Keluar keringat dingin, Bapak Ibu, menahan rasa sakit. Saya harus butuh beberapa hari untuk istirahat, minimal 10 hari. Tapi di luar dugaan, saudara, saya harus tampil. Saya harus bersaksi. Itulah yang diperintahkan Tuhan kepada saya. Bersaksi, anakku, bersaksi. Walaupun dirimu dalam keadaan sakit, lemah, aku akan memberikan kekuatan kepadamu, anakku, mempelaiku. Itu roh yang berbicara kepadaku itu, membangkitkan semangat saya, roh saya ini untuk bangkit. Dan saya percaya kepada perkataan itu, saudara. Saya imani. Akhirnya saya bisa tampil, saudara, dengan apa adanya saya. Begini, saudara, hampir setiap malam, saudara, di balik tirai saya ini berdiri, kalau saya live juga, Bapak Ibu, dia akan berdiri di muka pintu itu. Orang tinggi besar, berjubah hitam, ada tanduk 2, matanya merah. Ya, saya tahu itu setan. Dan saya tengking, darah Yesus, dalam nama Yesus. Darah Yesus, dalam nama Yesus. Ya kan? Pergi dia, pergi. Nah, saya berperang. Saudaraku, saya tidak tahu selama ini, Bapak Ibu, saya saking indahnya pohon Natal itu, saudara, saya tidak bongkar pasang. Saya tempatkan saja dia di atas meja itu selama ya
Ya mau habis Natal kayak mau tidak Natal dia ada terus di situ Bapak Ibu. Saya heran juga. Kenapa saya tidak bongkar habis Natal? Karena dilihat secara jasmani itu indah tuh. Jadi saya tidak bongkar. Ketika baru dibukakan tadi subuh, saya habis mesbah doa pujian, saya melihat di balik tirai itu, alangkah kagetnya saya saudara. Saya tidak melihat pohon Natal, tapi saya melihat setan saudara. Yang seperti di patung patung itu Bapak Ibu. Yang seperti yang ada di Bali itu dan yang giginya 2 keluar. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik itu foto di Facebook. Coba lihat seperti reok itu ya, reok yang ada di Bali itu loh, reok Bapak Ibu. Yang lidahnya keluar itu loh, yang giginya 2 keluar. Coba Bapak Ibu lihat itu, ada di Facebooknya Pangeran Ilahi, King of the Kings, Alpha dan Omega. Reok saudara. Coba Bapak Ibu perhatikan foto itu. Ada beberapa foto itu saya kirim ke Pangeran Ilahi, saya chat, dan mukanya berubah-berubah saudara. Kaget saya habis doa, habis worship, habis menyembah Tuhan, itu yang saya lihat di balik tirai ya. Bukan mata langsung. Kalau mata langsung sangat indah sekali pohon Natal itu. Tapi di baliknya saudara, rupanya setan itu yang ada di pohon Natal itu saudara. Serem mukanya, matanya melotot, gigi taringnya 2 keluar yang ada di depan. Coba Bapak Ibu lihat fotonya. Ada lagi foto yang lain, itu lain lagi versinya. Nah, yang jadi berhala untuk kita tanpa kita sadari, kita telah menyimpan berhala itu di dalam rumah kita. Saya yang pantasan selama ini jubah hitam itu, mata merah itu selalu menunggu di depan pintu saya ini, di tirai ini, depan pintu saya ini, karena dia menghalangi selama ini Bapak Ibu mata saya ya. Tapi waktu Tuhan itu kan tidak ada yang terlambat. Pas mata rohani saya, roh ini dibukakan ketika habis worship doa, saya sadar Bapak Ibu, ternyata saya menyimpan berhala di rumah saya sendiri tanpa saya sadari. Pangeran Ilahi suruh bakar. Saya bilang, iya tunggulah di sebentar Bapak Ibu. Saya bilang tunggu sebentar ya. Saya baru bakar, jangan dibakar sekarang. Ya saya langsung bakar Bapak Ibu, loncat. Saya langsung bakar ya. Dalam nama Yesus saya pakai garam dulu, lempar garam, darah Yesus dalam nama Yesus. Setan-setan ku bakar kau dalam nama Yesus, saya ikat kau dalam nama Yesus. Dari situ saudara, dari tadi siang itu, tadi pagi itu saya bakar saudara. Jantung saya ini tidak sakit loh. Kan jantung saya ini seperti diikat, sakit sekali saudara. Rupanya saya ini betul-betul ditawan roh 66 saudara. Bayangkan itu saudara. Tubuh saya yang sakit, yang ini terasa ringan badan saya. Rupanya saya ditawan saudara. Di pohon Natal itu, dilihat secara jasmani itu sangat indah.